A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzilur rizqa bisadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datangkanlah rizki dengan cara melakukan sedekah. Ini menerangkan tentang hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki atau menarik rezeki. Salah satunya yaitu dengan bersedekah. Orang sering bersedekah atau mau bersedekah, maka dia akan didatangkan rezeki. Dan banyak sekali cerita-cerita orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses itu karena dia menyisihkan hartanya untuk disedekahkan, bukan malah berkurang ya. Orang yang bersedekah tapi hartanya akan bertambah ya. Secara zahir berkurang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti kepada orang tersebut berlipat-lipat ya. Termasuk sedekah yaitu zakat juga. Orang yang berkewajiban zakat maka harus mengeluarkan zakat, dan insya Allah dengan zakat hartanya akan berkah. Termasuk berkah ya secara zahir bertambah, mungkin usahanya tambah maju ya, berarti nanti labanya, penghasilannya bertambah, atau hartanya itu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kerusakan, dari kebakaran, dari kehilangan, dari penipuan, dari pencurian dan lain sebagainya. Kalau zakat itu wajib, kalau sedekah itu sunnah, tapi sama-sama memberikan harta kepada orang lain ya. Kadang zakat juga dalam Al-Quran, zakat dalam Al-Quran juga diistilahi menggunakan sedekah. Innama sedekatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabila fi sabilillah wal gharimina ila akhirih. Salah satu hal yang bisa mendatangkan rezeki yaitu dengan cara sedekah. Ada orang yang memang hartanya itu disiapkan untuk sedekah. Misal penghasilannya itu 1 bulan 3 juta, itu 2,5% atau 1%-nya atau 5%-nya, ya 3 juta 1%-nya gitu 30.000 ya. Dan 2,5% berarti 75.000, dan 5% berarti 150.000. Berikan kepada orang lain, apalagi kepada keluarganya yang tidak mampu ya. Keluarga yang tidak wajib dinafkahi, tidak wajib dinafkahi itu masih dalam nafkah. Contohnya seperti kakaknya, atau kakaknya yang tidak mampu, adiknya yang tidak mampu, atau temannya yang tidak mampu. Setelah itu tetangganya ya, karena ketika sedekah kepada keluarga itu silatun wa sedekatun ya, yaitu dia sedekah juga nyambung silaturahmi, jajarannya loro. Wal bukur mubarakun, dan bangun di pagi hari, yaitu pada waktu subuh atau mungkin sebelum subuh itu berkah. Yazidu fi jami'nya, khususan bisa menambahi nikmat-nikmat yang banyak. Contohnya yaitu kesehatan ya, nikmat
Nikmat tidak menyanyiakan umur. Nikmat bisa memanfaatkan umur ya. Khususan rezeki terkhusus yaitu dia akan bertambah rezekinya ya. Dia bisa mempersiapkan kerjaannya ya. Kalau memang dia kerjanya di pagi hari, kalau lumayan siang maka setelah subuh digunakan untuk pikiran atau digunakan untuk majelis taklim. Sebagian di masjid-masjid itu ada masjid setelah subuh ya, sampai terbitnya matahari, kemudian sholat duha, kemudian siap-siap bekerja. Kalau tidak ada bisa pikiran setelah subuh sampai terbitnya matahari atau setelah subuh secukupnya juga nggak apa-apa. Wasul khatim fatir rizki ya. Tulisan yang baik itu bisa membuka rezeki. Orang yang tulisannya baik rezekinya bisa banyak ya. Abastul wajhi, orang yang sering sumeh, senang senyum, grabyak, watibul kalami, dan bicaranya tuh enak ya, menyenangkan orang lain, pinter ngomongnya, pinter ya, omongan nyaman itu bisa nyaman ke omongan. Yazidu fir rizki, bisa menambah rizki. Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu makan sulfina wa husbina majlibatan dalabina. Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma itu pernah berkata, kan sulfina, menyapu pelataran dan membasuh wadah-wadah itu bisa menyebabkan kaya. Ayo mau termasuk sing menambah rezeki yaitu wong sumeh, wong omongan enak. Artinya dia pintar bergaul, berarti bisa banyak teman, berarti ketika dia bekerja atau menawar-nawarkan barang ya, maka bisa banyak diterima. Kalau banyak diterima berarti nanti akan bisa mendapatkan uang yang banyak. Waqal asbab al-jalibah al-muhasilah rizki qamatus salat. Sebab yang paling kuat yang bisa menarik, mendatangkan, menghasilkan rezeki yaitu melakukan salat bitta'zim, dengan mengagungkan Allah, wal khusyuk, dan khusyuk. Wa ta'dil arkan, dan melakukan semua rukun secara benar. Wasairi wajibatiyah, dan melakukan semua kewajiban secara benar. Wasunaniha, dan kesunahan salat. Wa adabiyah, dan adab salat. Walaupun orang salat itu tujuannya tidak untuk menarik rezeki ya, tujuannya adalah lillahi ta'ala. Kalau niatnya untuk menarik rezeki malah tidak boleh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan wong sholat untuk menarik rezeki. Sholat ya lillahi ta'ala, untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk munajat atau berbisik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dengan dia sholat yang benar, yang baik, yang khusyuk, termasuk saya itu menghatikan hati itu berarti dia iling, tidak sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memahami bacaan-bacaannya ya. Kalau tidak bisa memahami bacaan-bacaannya ya minimal dia merasa hadir, merasa berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan
berdirinya merasakan rukuknya, sebuah penghormatan merasakan sujudnya, sebuah penghambaan, sebuah ibadah. Ini lebih daripada dunia dan isinya. Nah, ketika dia dibukakan rezeki karena dia melakukan sholat, itu adalah bonus ya, itu adalah bonus. Tanpa diniati dia akan terbuka rezeki ya. Di dunia hasanah wal akhirati hasanah, di kehidupan dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah. Wa salatu duha fi dzalik ma'rufatan wa syuratan. Salat duha mendatangkan rezeki itu sudah terkenal, sudah masyhur bahwa salat duha bisa mendatangkan rezeki. Tapi tidak usah diniati ya. Karena hadisnya itu lebih kepada salat duha itu sedekah kepada diri kita ya. Sebab manusia itu mempunyai berapa 300 sekian ros-rosan ya, yang wajib disedekahi, termasuk cara sedekahnya yaitu dengan makan duha. Yaitu setiap ros-rosan itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buktinya bisa digerakkan ya. Kemudian terpenuhi semua kebutuhan sel-selnya, terpenuhi semua kebutuhan saraf-sarafnya. Andaikan ada sebagian sarafnya atau rasanya yang rusak, pasti sakit, dan sakitnya per detik. Berarti ketika per detik tidak sakit, berarti itu nikmat terus ya. Kekurangan kita kadang kita tidak merasa itu nikmat, padahal itu nikmat. Salah satunya untuk memenuhi nikmat tersebut itu melakukan sholat duha. Walaupun orang yang sering melakukan sholat duha ini bisa terbuka pintu rezekinya, tapi tidak usah diniati. Lah kok seumpamanya diniati ya tidak apa-apa, tapi itu ikhlas yang paling bawah. Ikhlas yang paling tinggi yaitu pokoknya ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ikhlas yang kedua karena masuk surga dan menghindari neraka. Yang paling tiga yaitu meminta dunia ya, contohnya kaya itu. Wa qira'atu suratul waqiah khususan billail waqtan naum. Membaca surat waqiah, tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawutil akhirih. Pada malam hari sebelum tidur, atau mungkin setelah tidur ya, tapi masih di malam hari. Pokoknya di malam hari. Waktu orang tidur itu malam hari, waktu tidur, sebelum tidur atau setelah tidur. Ini juga suatu waqiah ini bisa meringankan seseorang dan menyelamatkan seseorang dari siksa kubur ya. Ini termasuk saatnya membaca suatu ayat juga bisa mendatangkan rezeki. Wa qira'atu suratul mulk ya idza waqa'atil waqi'ah. Sing tabarakalladzi biyadil mulk itu berarti surat tabarak. Juga surat waqi'ah ya idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rabbah idza rujjatil ardu rajja bussatil jibalu bassa wa kanat sab'an munbassa wa kuntum azwajan salasa. Itu bisa membuka pintu rezeki. Membaca surat mulak, surat muzammil, ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Muzammil juz 29 ya.
walail idza yaghsha wa lam nashrah laka walail idza yaghsha wan nahari idza tajalla lakhiri wa lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wa hudurul masjid qabla adzan, mendatangi masjid sebelum azan. Sebelum azan sudah datang ke masjid. Wal mudawamatu ala thahara daimul wudu wa ada sunnatul fajri, melakukan sunnah qabliyah subuh, wal witri fil bait, dan salat witir di rumah. Wala takallama fi kalamid dunya ba'dal witri, setelah salat witir tidak berbicara masalah dunia. Salat witir di sini mungkin maksudnya adalah dilakukan setelah ba'diyah isya ya. Kan kadang kan orang salat witirnya setelah tahajud ya, atau mungkin pokoknya setelah ba'diyah isya senajan belum witir sudah tidak bahas masalah dunia. Wala yakfira mujalasatan nisa'il indal hajat, dan termasuk lagi yang dengan zikir yaitu tidak banyak bergaul dengan wanita, bincang-bincang dengan wanita kecuali kalau ada hajat. Tentunya hajat ya mengajak ya, atau memberikan informasi ya, memberikan ilmu. Wala takallama bi kalami lagwin wa mufidin lidiriku, tidak banyak bicara dengan perkataan yang tidak berguna, perkataan yang nganggur, perkataan yang tidak ada isinya, baik membahas masalah agama atau masalah dunia tapi tidak bermanfaat. Contohnya kayak ngerasani uang ya, ngerasani uang. Maksudnya kalau bermanfaat kata-katanya ya untuk dunia dan agama maka baik ya. Dunia contohnya ya diskusi atau membahas ilmu atau mencari jawaban tentang masalah yang dihadapi dalam agama ya, tanya-tanya hukum, tanya-tanya agama. Kalau dunia berarti berbicara tentang pekerjaan, berbicara tentang bisnis, ekonomi ya. Kila manis tagala bimalayani ya futu mayani. Ada makalah mengatakan pada siapa yang disibukkan dan perkara yang tidak berguna maka akan menghilangkan hal-hal yang berguna. Sebab waktunya itu sudah digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Waktunya sudah diisi dengan hal yang berguna, otomatis waktu tersebut terlewat dari perkara yang sudah berguna. Ada gelas kosong sudah diisi dengan air keruh, berarti air yang bersih tidak bisa masuk. Qala Basra Jamhar idza ra'aita ar-rajul yakthuru kalam fastaiqin bi junun. Basra Jamhar berkata, jika kamu melihat ada orang banyak bicaranya maka yakinlah bahwa dia gila. Kecuali memang dia banyak berbicara tapi bicaranya adalah yang berfaedah, atau berbicaranya adalah ilmu, atau berbicaranya itu diskusi ilmu. Qala Ali karamallahu jairatan mal aqlu naqasal kalam. Kalau orang yang ahli ilmu itu sebaiknya malah banyak bicara ya, bicara, karena dia bisa memberikan edukasi, dia bisa menularkan ilmunya ya. Dan yang dibicarakan sering membawa muatan ilmu, sering memberikan informasi kepada orang lain.
Tapi kalau orang yang bodoh yang baiknya menang, karena kalau ngomong nanti salah-salah ya, salah-salah, kemudian tidak berguna, kemudian bisa mengarah kepada masyarakat. Wong ilmu akeh ya sing ditokno ya sering ilmu. Kalau alih karamallah saya tamal akluna kasul kalam, orang yang sempurna akalnya sempurna, maka bicaranya sedikit ya. Karena dia bisa memilih-milih omongannya. Jadi ketika diajak bicara ini ada sekian persen yang perlu diomong, ada yang tidak ya. Tapi kalau orang yang alim itu ya ngomong banyak ya, tapi berkaitan dengan ilmu ya. Tamal aklu itu yang biasa mungkin, tapi akalnya sempurna. Kalau misalnya Rama Ta'ala, tapi orang tiba-tiba ada yang senang ngomong ya. Wong alim kan yang senang ngomong, orang yang menang kan. Kalau misalnya Rahimahullah Ta'ala, ittafaqali fi hadzal ma'na syiran idza tamma aqlul mar'i qalla kalau wa'aikum bihum kal mar'i in kana muslim. Selaras dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, yaitu syair. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamu, ketika seorang itu akalnya sehat, akalnya sempurna, akalnya sehat, maka bicaranya sedikit. Wa'aikum bihum kal mar'i in kana muksara. Dan yakinlah dan ketahuilah dan pahamilah bahwasanya orang tersebut itu orang yang kumprong, orang yang bodoh, orang yang bodoh ketika dia banyak bicara. Wa qala akhar an-nutqu zainan wa sukutu salamatun. Berbicara itu adalah sebuah hiasan. Kalau berbicaranya baik berarti orangnya itu akan terlihat baik. Ketika bicaranya ilmu maka terlihat orang tersebut yaitu berilmu. Ketika bicaranya bijak maka orang tersebut adalah bijaksana. Kalau berbicaranya itu tidak ada gunanya maka kelihatan dia bodoh. Dan ketika bicaranya itu jelek atau kasar atau mengandung muatan dosa ya, maka kelihatan kalau dia orang yang jelek. Wasukutu salamaton, sedangkan diam itu selamat. Karena orang tidak mengetahui dia bodoh, dia pintar ya. Orang bodoh menang ya orang ngetara. Faidha natakta falatakon muksiran, ketika kamu berbicara maka janganlah banyak-banyak, yaitu sebetulnya. Kecuali bebakan ilmu ya, banyak nggak apa-apa selama itu masih dibutuhkan ya. Hanya seperti menjelaskan permasalahan yang detail itu kan butuh berbicara ya kan. Ma'in nadim ta'ala sukut marrotan, tidak akan menyesal seseorang ya, atau tidak akan menyesal kamu ketika diam sekali saja. Walaupun nadim ta'al kalam, dan sering seseorang itu menyesal gara-gara banyak bicara. Ataupun kamu sering menyesal karena banyak bicara. Wa'ima yasidu fi rizki ayakula kula yamin ba'dan syukul fadilah waktu salah subhanallah azim salam bihamdi as-salatu bilan ma'atama. Iki wiridane termasuk wiridane Syekh Abdullah bin Abdul Haddad yang rotib Haddad ya. Termasuk yang bisa mendatangkan rizki, membuka rizki, menarik rizki, menambah rizki, yaitu zikiran setelah itu Syekh Abdullah bin Haddad sausé subuh. Jadi setelah terbitnya fajar shadiq sampai waktu sholat ya, tengah-tengah azan bekomat ya, itu zikiran subhanallah azim subhanallah bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi nunggu sholat karo maca
Subhanallahil azim, subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih ni'ata marah 100 kali. Jadi nunggu komat maca subhanallah lah. Nunggu komat subuh maca subhanallah azim. Subhanallah dan suatu bila 100 kali. Wa yaqulu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa subhanallah. Ini juga nunggu komat kadang. La ilaha illallah al-malikul haqqul. Juga dengan saya nunggu komat ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta. Iki esok sore. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tidak ada Tuhan selain Allah, zat yang memiliki semua kerajaan langit dan kerajaan bumi. Raja di raja, zat yang nyata, zat yang zuhir, yang jelas. Setiap hari, pagi dan sore hari 100 kali. Wa yaqula ba'da kulli yaumin alhamdulillah subhanallah wa salah. Dan setelah salat subuh membaca alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 33 kali. Itu setelah sholat gambarnya ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Biasanya malah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah jarang. La ilaha illallah juga 33 kali. Ba'da salatul maghrib aidan wiridan maksudnya. Padha ngono. Subhanallah. Alhamdulillah la ilaha illallah. Wa astaghfirullah ta'ala pada salat. Baca istighfar 70 kali setelah salat subuh. Iku kabeh bisa membuka rezeki, mendatangkan rezeki. Wa yaksirum qawla haula wala quwwata illa billah. Dan memperbanyak qawla haula. Jadi malah dijiwai ya. Jadi pikiran itu dijiwai. Terlepas itu bisa mendatangkan rezeki atau tidak, itu adalah bentuk ibadah ya. Karena murni orang pikiran itu sudah nikmat tersendiri ya. Apa diniati atau dituju bisa mendatangkan rezeki, karena itu adalah bentuk ibadah yang nantinya akan mendapatkan pahala dengan sendirinya ya, baik pahala di akhirat atau pahala di dunia, yaitu dibukakan rezeki. Dan harus dijiwai artinya yang mengetahui artinya, mengetahui maksudnya, bisa menghadirkan, karena memang zikir itu sesuatu yang spektakuler lah. Karena isi dunia ini yang zikir itu, makna zikir itu seperti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah itu maksudnya Allah. Dektanya langit dan bumi, teraturnya langit dan bumi, terciptanya manusia ya, terciptanya makhluk-makhluk, terciptanya matahari, angin dan lain sebagainya, itu bentuk kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disimbolkan, yang diredaksikan dengan subhanahu. Jadi subhanahu mewakili kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita paham artinya, tahu artinya, paham artinya, menjiwai artinya, ini sangat dahsyat sekali. Makanya subhanallah bihamdi subhanal azim tamla'ani fil mizan. Subhanallah bihamdi subhanal azim itu bisa memenuhi timbangan amal, karena memang artinya sedahsyat itu. Ketika kita hanya membaca tidak tahu artinya dan ingin mengkonversikan dengan rezeki dengan dunia saja, itu eman ya. Walaupun otomatis bisa mendatangkan rezeki, artinya ya kita hanya pikir dan Allah Subhanahu wa taala buka rezeki.
Tanpa itu pun Allah juga memenuhi rezeki ya. Cuma karena dia kebaikan ya, kebaikan Allah tambah memberikan rezeki. Tapi alhamdulillah ya, itu segala puji bagi Allah, karena memang di dunia itu isinya adalah menerima, isinya adalah nikmat. Kemudian la ilaha illallah karena menunjukkan kesan Allah, Allah Akbar, Allah yang Maha Besar dan sebagainya. Itu kalau dijiwai itu sangat dalam sekali. Jadi zikir-zikir itu kalau dijiwai, dirasakan, dipahami itu sangat dasar sekali. Terlepas hitungan ya. Kadang hitungan tadi 33, 70. Kalau bisa menikmati zikir lebih dari itu nggak masalah, malah lebih baik. Kita lepas hitungan. Cuma untuk awal-awal pemula itu memang ada hitungan-hitungannya. Tapi kalau dia sudah menikmati dan berangkatnya karena memang nikmat, tadi zikir itu ada nikmatnya, ilmu juga ada nikmatnya ya. Setiap zikir itu artinya itu sangat dahsyat, sangat spektakuler, sangat istimewa. Istighfar juga minta mohon ampun kepada Allah sangat istimewa sekali, sangat dalam. La haula wala quwwata illa billah itu juga sangat dalam ya. Itu memberikan arti kelemahan manusia. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam dan salam. Pokoknya pikiran lah, pikiran usah niat pikiran. Enggak usah diniati oleh rezeki kamu membuka rezeki. Enggak usah diniati pun insyaallah Allah juga membuka rezeki. Wa yaqulu yawmal jumat sab'ina marratan, membaca salawat di hari Jumat 70 kali. Oh, kadang wassalatan Nabi memperbanyak salawat kepada Nabi. Wa yaqulu yawmal jumat sab'ina marratan Allah ini bihalangan haram masuk amal siwat. Yaitu yang bisa membuka rezeki lagi yaitu di hari Jumat membaca Allah ini dihalalkan haram masih waktu 10 kali. Ya Allah, semoga kamu kayakan aku dengan rezeki halalmu daripada rezeki harammu, dan cukupkanlah aku dengan anugerahmu daripada anugerah orang lain. Wa yaqulu hadza sanaqul amanu antallal azizul hakim bil malikul qudus diwarai wiridan lah. Dan pikiran ya setiap hari, setiap malam itu antallal azizul hakim, antal malikul qudus antallah khalikul khair wa syarr, antallah khalikul jannah alimul syait wa akhfa, antallah kabuntan, antallah khalikul syait. Antallah ya Allah, panjenengan zat yang agung, yang bijaksana. Ya Allah, panjenengan zat yang jadi raja yang suci. Antallah halim karim. Ya Allah, panjenengan zat yang bijaksana, yang mulia. Antallah khalikul khair wa syarr, panjenengan pencipta kebaikan dan kejelekan. Antallah khalikul jannati wan nar, panjenengan zat pencipta surga dan neraka. Alimul ghaibi syahadah, mengetahui yang gaib, yang hadir, yang terlihat atau tidak terlihat. Alim sir wa akhfa, mengetahui yang rahasia. Antallal kabir muta'al, yang mulia, yang agung, maha besar. Antallal khaliqu kulli syai', panjenengan zat yang menciptakan segala sesuatu. Antallahu dayan, dayanu yaumiddin lam tazal wa la tazal, memutuskan perkara di hari kiamat. Lam tazal wa la tazal, dan lam tazal wa la tazal antallah la ilaha
Allahul ahadus samad dan selalu panjenengan zat yang tidak ada Tuhan kecuali panjenengan. Allahul ahad as-samad, zat yang esa, yang dibutuhkan semua makhluk. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang dapat menyamai panjenengan, dapat menyamai Allah. Antallahu la ilaha anta ar-rahman rahim. Panjenengan Allah, tidak ada Tuhan kecuali panjenengan, tidak ada maha pengasih lagi maha penyayang. Antal la ilaha antal malikul kudus. Panjenengan Allah, tidak ada Tuhan kecuali panjenengan, raja di raja yang suci, assalam, yang memberikan keselamatan, al-mu'min, memberikan keamanan, al-muhaimin, yang mengatur, al-aziz, yang agung, al-jabbar, yang mempunyai sifat mesesa, kuasa, bisa memaksa, al-mutakabbir, yang agung, yang maha besar, la ilaha anta, tidak ada Tuhan kecuali panjenengan, Allahul khaliq, zat pencipta kesemaan, al-bari, yang membagusi ciptaannya, ya al-musawwir, yang membentuk, lahul asmaul husna, mempunyai asma husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal azizul hakim, ya. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih padanya, dan Allah zat yang agung, yang bijaksana. Walai wiridan menake Andallal azizul hakim, Andallal malikul kudus, Andallal halimul karim, Andallal khaliqul khair, wasyar andallah khaliqul jannati wan nar, alim, bisa dicatat dan diamalkan, ya. Wa ma yazidu fil umri al-birru wa tarkul adha. Termasuk hal yang bisa menambah umur, dapat memperpanjang umur, yaitu berbuat kebaikan dan tidak melakukan kejahatan, tidak menzalimi orang, tidak berbuat jahat kepada orang. Karena kalau berbuat jahat nanti dibalas, ya, bisa saja nanti dibunuh. Berbaik maka dia akan sering ditolong. Ditolong berarti nanti bisa tambah. Itu secara zahir, secara syariat, secara hakikat Allah memang memanjangkan umurnya. Wa tauqiri syuyu, menghormati ustadz, kiai-kiai, ya. Menghormati guru-guru bisa memanjangkan umur. Dan ini ada riwayat, ya, buku hadis, bahwa orang yang mengagungkan syekh atau mbah yai yang sudah tua-tua, maka dia akan diberikan umur yang sama dengan syekh tersebut, itu tua itu. Dan silaturahim wa ayaqulahina sallallahu. Silaturahim bisa menambahkan umur, memperbanyak teman, ya, khususnya teman-teman yang baik. Wa ayaqulahina sallallahu sama roten, dan pikiran ketika pagi hari dan sore hari, setiap hari 3 kali. Subhanallah mil almin sanam talam mablagh ridha ash, wa la ilaha illallah mil almin sanam talam mablagh ridha Allah, 3 kali. Subhanallah wiridan Gus Bah iki, wiridan pondok-pondok juga, ya, termasuk wiridan di setelah rotub haddad, setelah berdulatib, setelah subuh ini kadang ditambah subhanallah min al-mizan wa mutal ilmu ridha. Maha suci Allah, aku zikir subhanallah memenuhi timbangan amal, sebanyak timbangan amal, kemudian sebanyak ilmu pengetahuan, dan
sebanyak ridhonya Allah, dan juga timbangannya aras. Atau muntal ilmi, sampai puncaknya ilmu, dan puncaknya ridho, wajatar as, timbangan aras. Wala ilallah mil al mizan, wa mental ilmi as, wala bisa dipraktekkan, bisa diamalkan. Baik itu ngamalnya itu tidak nyata, mong dikonversikan untuk rezeki saja ya. Atau mungkin pengen banyak rezeki, nanti rezekinya ditasarufkan untuk akhirat ya, baik ya. Karena murni zikir saja itu sudah dasar ya, tanpa diniati apa, ditambah diniati dunia, diniati khusus memang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti otomatis itu ke akhirat ya, dunia. Waya tarizaan qatil asyar atau ilan tadarurah, dan menghindari memotong pohon-pohon yang masih hidup kecuali darurat. Wa isbahul wudunya sempurna, ditambahi sunah-sunah ya, ditambahi lengkap sunah-sunah. Salat bita'dim, salat dengan mengagungkan ya, dengan khusyuk, dengan agung munajat melakukan Allah, wal kiran bainal haji wal umrah, melakukan haji kiran ya, membarengkan haji dan umrah, wa hifdzus shihah, dan menjaga kesehatan. Wala budaya ta'ala masyannatib, dan seorang talibul ilmi harus mengetahui sedikit banyak tentang ilmu kesehatan, yaitu menjaga pola makan juga ya, makannya kudu teratur ya, makanan-makanan apa yang dibutuhkan tubuh, makanan-makanan apa yang baik untuk tubuh, makanan-makanan apa yang buruk untuk tubuh ya. Kemudian olahraga juga, gerak dan lain sebagainya. Kemudian memenuhi tubuh ya, memenuhi tubuh dengan nutrisi, vitamin, mineral, zat besi dan lain sebagainya. Tabaraku bil akhir awal tafitib, dan mempelajari tentang ilmu sedikit banyak ilmu kesehatan, kedokteran. Alladzi jama'u syai' al-imam Abul Abbas Mustaghfir al-Musaddid Nabi salam salam yasidu man yaktubuhu, yang dikumpulkan yang mengetahui asar-asar atau hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menerangkan tentang pengobatan yang dikumpulkan oleh Syekh Imam Abul Mustaghfir dalam kitab yang berjudul Tibbun Nabawi, pengetahuan Nabi. Seperti buah ini untuk apa ya, makanan ini untuk apa, seperti habbatus sauda syifaan likulli da' ya, jinten hitam itu bisa mengobati semua penyakit. Kemudian zaitun untuk penyakit dan lain sebagainya, terus cantok baik untuk kesehatan dan lain sebagainya, itu dalam kitab Tibbun Nabawi. Walhamdulillahi, walhamdu segala pujillahi milik Allah tamami. Alhamdulillah bisa menyempurnakan kitab. Wassalatu wassalam, wassalatu rahmatan wassalam keselamatan ala sayyidina, semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Afdhalur Rasul, sebaik-baiknya utusan al-kirami yang mulia, wa alihi, dan semoga salawat salam tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashabi dan sahabat Nabi, aimatul alam, orang-orang alim yang menjadi imam alam ridho wa ta'ala sepanjang
waktu dan sepanjang masa. Al-Fatihah. Iya karena Latih Syekh Al-Alama Al-Zarnuji Al-Fa wa Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Fatihah. Ibrahim bin Ismail. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,